Dan mereka anak dari yang pionir-pionir Kota Medan. Jadi kan itu saya banyak dapat informasi ya hampir first hand dari anak dari orang yang membangun Kota Medan. 432 tahun berlalu, Medan yang awalnya sekedar kawasan rawa tak bertuan, bertumbuh menjadi lahan tembakau yang paling subur, pusat perdagangan tersibuk di Nusantara, dan masuk ke dalam lingkaran metropolitan. Kisah peradaban dan kejayaan di masa lampau, saksi bisunya masih mencakar langit-langit kesawan. Akankah tetap utuh atau terlupakan? Di Namorambe, aku mengunjungi sebuah tempat bernama Deli River dan Omlandia. Dengan arsitektur perpaduan Eropa dan tradisional, serta suasana yang masih asri. Di sanalah aku bertemu dengan Bapak Dirk Abuiskool, seorang sejarawan asal Belanda yang sudah puluhan tahun menetap di Medan. Saya awalnya menghubungi BWS, Pak, Beranda Warisan Sumatera, Ibu Rika, dan beliau merekomendasikan mohon maaf panggilan Pak Dirk. Pak Dirk. Tapi mungkin banyak yang belum tahu nih beliau ini siapa ya kan, jadi kita izin perkenalan. Saya datang ke sini 1990 sebagai dosen sejarah di USU. Dosen sejarah USU? Iya, dosen sejarah USU, sejarah Eropa. Saya mengajar di sini sejarah Eropa. Saya tamat untuk master S2 di Belanda sejarah Jerman. Sejarah Jerman. Tapi kalau kita tertarik sejarah ya banyak kota, banyak tempat menarik untuk sejarah. Jadi sebab saya di sini saya kepingin tahu bagaimana Kota Medan. Jadi kalau kita sejarah kan kita ingin tahu. Kalau tidak ingin tahu tidak dapat. Jadi ya harus ingin tahu. Jadi waktu saya di Kota Medan dari awal saya sudah pikir ya bagaimana bisa dapat informasi tentang yang siapa penting untuk Kota Medan. Jadi saya juga bicara sebelumnya di Amsterdam dengan Profesor Heather Sutherland. Dia bilang kalau saya bilang sama profesor ini saya mau ke Medan. Saya sebenarnya kepingin kalau mau bikin penelitian saya lebih bagus buat apa? Dia bilang lebih bagus coba cari informasi tentang orang Chinese, Chonghua. Sebab di sini belum ada ditulis tentang Chonghua. Jadi karena itu saya sudah sama orang dari USU pergi ke rumah Chong Afi dari awal. Saya ketemu sama famili Chong Afi. Jadi dari awal saya sudah mulai cari informasi tentang Chong Afi. Setelah itu, sebab saya bicara sama famili Chong Afi, saya mendengar dengan siapa lagi. Saya ketemu orang yang lain yang tua-tua waktu itu, tapi mereka bisa banyak bicara tentang sejarah Medan. Dari satu, dia punya kawan, kamu juga bicara sama dia. Akibatnya saya bicara dengan beberapa orang tua yang banyak tahu sejarah. Dan mereka anak dari yang pionir Kota Medan. Jadi kan itu saya banyak dapat informasi ya hampir first hand dari anak dari orang yang membangun Kota Medan. Ya yang paling penting, yang paling terkenal Chong Afi, juga Chong Yonghyun dan lain-lain. Jadi saya fokus Chonghua. Jadi tentang Chwap Chonghat belum ada ditulis waktu itu. Ya tentang masalah perkebunan atau tentang sejarah maskapai memang sudah ada ditulis bagian. Ya, atau Sultan Delhi sudah. Macam tentang orang Melayu banyak ditulis Tengku Lukman Sinar. Tengku Lukman Sinar, dia banyak kali tulis tentang, saya kenal dia, saya juga wawancara dulu Tengku Lukman Sinar, kawan saya. Perpustakaannya ada di Abdullah Lubis. Jadi Tengku Lukman Sinar, dia tahu tentang Melayu, jadi saya bicara tentang dia bagaimana, begini-begini. Oke, kita diskusi, apa dia bisa cerita tentang Chonghua. Oke, berarti itulah. Memang adalah keterkaitan Chinese antara Medan yang sangat kuat ya.
Ya, sebab konsentrasi Chinese begitu besar. Sebab di sini banyak kali Tionghoa datang kerja perkebunan. Di sini banyak orang Java dulu kerja perkebunan. Jadi keturunan masih di sini. Kalau Chinese kerja perkebunan, bagian masih di sini. Bagian datang di sini sebagai pedagang. Kalau kita lihat the Chinese di perkebunan, kebanyakan mereka Chouchu, suku Chouchu. Kalau the pedagang, kebanyakan Hokkien. Tapi juga ada Cantonese, ada Hainan. Jadi sering satu suku ada satu spesialisasi. Macam Hokkien pada umumnya pedagang. Cantonese pada umumnya mereka macam punya satu keahlian untuk satu toko, untuk tukang sepatu atau tukang kayu, selain orang Cantonese. Kalau kuli-kuli, Chouchu. Tapi sebab begitu banyak orang Hokkien di sini, bahasa dominan Hokkien di kota Medan untuk Chinese. Konsentrasi begitu besar. Jadi karena itu kira-kira tahun 20 kira-kira 30% kota Medan Chinese. Sekarang 10%. Tapi dulu 10%. Kebanyakan orang Java sekarang. Jadi sebab itu akibatnya dari sebab ini bukan Java. Kenapa di sini begitu banyak orang Java? Sebab mereka pendatang. Jadi orang Chinese di sini mereka bukan asli dari sini. Yang asli di sini Melayu. Dan Batak dari Toba, daerah Toba, Karo. Bukan yang asli di sini Melayu dan Toba. Tapi begitu banyak datang untuk perkebunan, kan itu banyak Chinese, kan itu banyak Java. Ya. Dan juga ada orang dari Minangkabau, dari Sumatera Barat, banyak Pak, untuk pendatang. Ya, itu kan salah satu yang terkenal saat ini kan Chong Afi, dan kita tahu rumahnya itu di daerah Kesawan ya. Berarti masa itu yang duluan maju itu di daerah Kesawan, Pak ya? Ya, itu jalan paling tua. Oke. Lapangan Merdeka kira-kira mulai tahun 1870. Jadi waktu itu juga mendirikan the Daily Maskapai. Itu perkebunan tembakau yang mulai bangun perkebunan tembakau. Mereka diundang oleh Sultan Delhi. Sultan Delhi datang di sini bilang sama Nienhuis. Jadi sebab di sini begitu hebat untuk tembakau, begitu bagus untuk tanah, untuk rainfall, untuk hujan, untuk temperatur, untuk ketinggian. Jadi tembakau di sini luar biasa bagus. Jadi kan itu investor dari Nienhuis datang dari Java, tetap dia diundang oleh Sultan Delhi, mulai di sini perkebunan. Tapi tidak ada pekerja. Jadi pekerja sedikit, orang Melayu sedikit, orang Batak bukan di sini. Mereka di Tanah Toba dan di Karo. Jadi perlu orang pekerja. Ada orang dia rekrut orang dari India. Tapi India ya juga terbatas. Setelah itu orang Chinese banyak. Orang Chinese yang miskin-miskin, tapi China hidup susah. Karena tidak cukup makan, tidak susah. Jadi mereka mau kerja. Sebab orang Chinese banyak kali pergi ke luar negeri. Karena itu banyak orang Chinese di Filipina, di Thailand, Singapura. Satu jelas, Singapura itu bukan China. Singapura itu Melayu, Malaya, ya, bukan China. Tapi toh banyak Chinese di Singapura. Sebab di Chinese mereka pergi ke Nanyang, ke Asia, ke lebih selatan. Mereka cari bagaimana mau hidup. Jadi antara lain mereka tulis kontrak pergi ke Delhi. Jadi kan itu banyak Chinese di sini. Setelah itu pengikut pedagang-pedagang, mereka lihat di sini bisa bisnis, bisa hidup di sini. Ya. Dari sini jelas lah kalau misalnya kenapa Indonesia di Medan itu banyak kultur ya. Iya. Ya, banyak kultur. Banyak. India, Java, Batak, Melayu, Minang. Sejarahnya awalnya dari sini. Didatangkan sebagai pekerja perkebunan. Sebab perkebunan begitu besar. Sebab begitu banyak hasil luar biasa untuk tembakau. Setelah itu karet, setelah itu kelapa sawit, yang lain teh. Jadi yang begitu hasil banyak, jadi itu atraksi untuk yang lain datang, untuk bisnis datang, karena itu. Jadi kan itu multikultural. Kalau tidak di sini tidak bisa tanam apapun, pasti tidak banyak orang datang dulu. Tak hanya tentang sejarah kedatangan orang Jawa dan Tionghoa saja, Pak Dirk juga bercerita banyak hal tentang sejarah lainnya di Tanah Delhi. Bahkan beliau juga memberikanku sebuah buku sejarah karya yang ia tulis sendiri, yang tentunya akan kugunakan untuk menjadi petunjuk di video-video berikutnya.